Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan yang ke-6, kita sudah melakukan percobaan osmosis pada plasmolisis pada scalar dan percobaan lainnya. Nah, itu menandakan bahwa di dalam sel itu ada terjadinya pertukaran zat. Kemarin kita sudah belajar mengenai struktur membran sel. Membran sel itu struktur yang paling luar dari sel. Beberapa sel memang di luarnya ada dinding sel, ada juga kapsul dan sebagainya. Tapi paling luar dari untuk keluar masuknya zat adalah membran sel. Kemudian ada dinding sel kalau pada sel tumbuh ada sel jamur, dan pada sel bakteri, kemudian di sel bakteri ada juga kapsul di luarnya lagi. Jadi tergantung ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas organelnya. Nah, jadi setelah membran sel, di dalam membran sel kan ada cairan namanya sitoplasma. Di dalam sitoplasma itu ada organel-organel. Salah satu organelnya adalah nukleus. Yang memang nukleus itu kadang disebut organel, kadang disebut sebagai satu nukleus begitu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya apa sih di dalam nukleus itu. Nukleus itu tersusun komponennya apa saja, di mana letak kromosom, dan apa itu DNA serta RNA. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pada pertemuan 7 ini kita akan membahas setelah kalian kemarin praktikum, kita akan mulai kembali ke organel. Nah, kemarin kita sudah belajar struktur sel, bahwa paling luar ada membran sel, kemudian di dalamnya ada cairan yang disebut sitoplasma atau sitosul, ada nyebutnya begitu. Di dalam sitoplasma itu ada organel-organel. Ya. Salah satu organelnya adalah nukleus atau inti sel. Ya, ada memang yang mengatakan bahwa kalau disuruh menyebutkan bagian-bagian sel biasanya membran sel, sitoplasma, nukleus gitu-gitu ya. Tapi ya kalau saya bilang ya ini salah satu contoh organel ya, adalah nukleus atau inti sel ya. Kalau waktu prokariot ya, materi genetiknya itu kan tidak dibungkus oleh membran nukleus. Tapi kalau pada eukariot yang akan kita bahas ini, materi genetiknya yaitu DNA, RNA itu yang bentuk nanti ada kromosom itu diselubungi oleh membran nukleus. Nah, apa yang akan kita bahas sebagai struktur nukleus, membran nukleus, nukleoplasma, nukleolus, kromosom, DNA, RNA, dan replikasi DNA. Nah, di dalam nukleus ini ya, itu ada cairannya ya, kemarin ya, namanya nukleoplasma. Di dalam nukleoplasma ini ada banyak materi genetik, DNA dan sebagainya, RNA. Nukleolus ini anak inti. Nah, nukleolus ini biasanya ada RNA juga di sini. Nah, kromosom itu apa? Ya, kromosom itu ya sebenarnya DNA ya, jadi DNA yang melilit-lilit membentuk kromosom. Nah, nanti kita bahas. Jadi kemudian itu dibungkus oleh tadi membran nukleus itu, sehingga dia disebut eukariotik karena ada membran nukleusnya, sehingga disebut memiliki inti sejati. Nah, membran nukleus seperti dikatakan di pertemuan sebelumnya itu tidak seperti plastik yang membungkus itu, tapi ada pori-porinya. Nah, pori-pori nanti untuk keluar materi genetik DNA, RNA itu ya. Kalau dilihat ya seperti ini nih, menggunakan mikroskop elektron. Jadi kalau ini sel, nah yang biasanya nukleus itu hitam. Kalau diwarnai oleh pewarna itu akan berwarna hitam, atau biasanya di bagian tengah, tapi ada beberapa nukleus itu terletak di pinggir seperti pada sel lemak ya kemarin, jadi dia tersisa di pinggir. Kemudian ada sel otot ya, kita kemarin ada waktu pertama itu gambar bahwa intinya terdesak di pinggir. Jadi ketika kalian mengamati sel bawang merah ya, ditemukan di bagian tengah yang berwarna gelap, itu inti sel. Kemarin sudah mengamati. Juga ketika mengamati epitel rongga mulut atau epitel mukosa mulut yang kamu amati itu, ya itu bagian tengahnya itu warnanya hitam, hitam keunguan lah. Karena dia menyerap warna, prinsip dari nukleus itu. Robert Brown pertama kali mengidentifikasi nukleus. Kozel mengenaliti komposisi kimianya, kemudian ada Fulgen
menemukan eksperimen DNA, Watson and Crick ini menemukan struktur DNA. Jadi DNA itu bentuknya seperti apa, double helix ya. Jadi dua rantai ganda. Aertod menemukan nukleotida pada nukleus. DNA dan nukleus hanya bisa disaksikan secara jelas pada organisme eukariotik. Kenapa ya? Karena dia diselubungi oleh membran nukleus, jadi kelihatan jelas, ya kan? Oh, itu nukleusnya. Nah, sedangkan pada prokariotik tidak, ya, karena kemarin kita sudah belajar bahwa prokariot itu pro sebelum kariot inti, jadi dia belum memiliki inti sejati. Materi genetiknya itu tidak diselubungi oleh membran nukleus, ya. Letak nukleus umumnya di bagian tengah sel, tapi ada pula yang di tepi sel. Contohnya sel adiposa itu sel lemak, dan sel otot skeleton atau sel rangka. Letak ini dipengaruhi oleh aktivitas sel. Jadi saya katakan bahwa sel itu strukturnya mirip ya, misalnya membran sel, sitoplasma, nukleus, tapi karakteristiknya biasanya berbeda tergantung dari fungsi dari sel itu sendiri. Nukleus tidak dapat bergerak bebas karena terperangkap dalam jaring-jaring yang terpaut oleh filamen intermedia dan mikrofilamen. Makanya waktu di awal itu, kenapa kok saya mengatakan bahwa di struktur sel itu ada yang namanya sitoskeleton. Nah, kita lihat kembali ya. Sitoskeleton. Nah, inilah sitoskeleton. Sitoskeleton ini ya yang memfungsikan bahwa organel itu tetap berada pada tempatnya, ya, tidak berpindah ke lain hati, ya. Kemudian tidak semua eukariotik hanya punya satu nukleus, bahkan ada yang dua. Ayo contohnya apa kemarin yang nukleusnya dua? Contohnya pada protozoa jenis Paramecium yang kayak sandal itu yang sudah kamu amati. Nah itu nukleusnya itu ada dua, makronukleus dan mikronukleus, begitu. Nah pada sel otot atau sel rangka itu kadang dijumpai juga dua nukleus, tapi ada referensi yang mengatakan itu terlihat seperti dua padahal satu. Nah monggo nanti dilihat aja. Bentuk nukleus umumnya ekuivalen dengan bentuk sel. Kalau bentuknya bulat ya biasanya agak bulat dan sebagainya. Jadi ekuivalen itu ya hampir sama dengan bentuk sel. Pada sel leukosit itu sel darah putih ya. Nukleusnya bentuknya tidak beraturan. Saksikan lagi waktu di awal kita belajar. Nah ini ya, kita ingat ini sel darah, ini eritrosit ya yang nggak punya nukleus. Ini leukosit. Nah ini nukleusnya kadang tidak beraturan karena bentuknya berlopus-lopus ini. Nah kalau leukosit itu kan fungsinya untuk pertahanan tubuh. Nah nanti kalian belajar di fisiologi anatomi manusia ya kan, bahwa kenapa kok pada sel eritrosit itu tidak ada nukleusnya, kenapa kok pada leukosit ada dan sebagainya. Ukuran nukleus bergantung pada volume sel, jumlah DNA dan protein, serta berkaitan dengan metabolisme sel. Struktur membran nukleus sama dengan membran sel, yaitu terdiri dari fosfolipid dan protein. Ya, kita ingat membran sel itu kan juga tersusun fosfolipid bilayer, protein, dan ada juga di membran nukleus itu sama dengan membran sel strukturnya. Ya. Membran nukleus berpori, ya ini 10% dari permukaan nukleus itu punya pori-pori. Nah, pori-pori inilah yang nanti untuk melewat seperti materi genetik DNA saat sintesis protein ya. Membran nukleus ada dua lapisan, selaput dalam yang dekat dengan sitoplasma atau selaput nukleoplasma yang berhubungan dengan benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin itu apa sih? Nah, jadi kalau kamu belajar kemarin di struktur sel, kalau kita lihat di dalam nukleus itu ada yang namanya kromosom. Nah, kromosom itu sebenarnya pemendekan dari benang-benang kromatin. Nah, kromatin itu mengandung DNA. Di dalam DNA itu ada bagian-bagian tertentu yang namanya gen. Nah, gitu ya. Jadi nanti dipelajari lagi. Selaput luar atau selaput sitosol atau sitoplasma yang dekat dengan sitoplasma. Jadi kalau diamati, nah ini selaput yang dekat dengan nukleoplasma dan selaput yang dekat dengan sitoplasma. Nah, biasanya yang
dekat dengan sitoplasma ini berhubungan dengan retikulum endoplasma. Kita ingat ya gambar yang struktur sel. Makanya kenapa kok penting sekali harus belajar struktur sel. Nah ini kan kalau membran yang dalam berhubungan dengan nukleoplasma, kalau yang luar berhubungan dengan sitoplasma, dekat dengan retikulum endoplasma. Menjulur filamen-filamen yang berikatan dengan fungsinya ya, membran nukleus yang membatasi nukleus dengan sitoplasma dan sebagai pengangkutan zat dari dan keluar nukleus. Nah, jadi untuk mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam, dari dalam dan keluar nukleus. Struktur nukleoplasma. Nukleoplasma itu ya cairan ya semi solid di dalamnya tersuspensi itu mengandung tapi dia bentuknya padatan ya, kromatin dan nukleolus. Tadi kromatin itu benang-benang benang-benang DNA yang sebelum memendek menjadi kromosom ya. Kalau nukleolus anak inti. Nah, komposisinya apa? Komposisinya apa ya? Materi genetik, asam nukleat, DNA dan RNA itu kan, kalau DNA itu deoksiribosa nukleik asid, dia double helix. Kalau ini rantainya tunggal, ini rantainya ganda. Ada juga protein dan garam-garam mineral. Kemudian ada struktur nukleolus. Nukleolus itu, pokoknya Pak, saya itu selalu mengingatkan. Jadi ini nukleus gini, ini membran nukleusnya, ini nukleoplasma, ini nukleolusnya. Nah, ini satu selnya, ini membran sel gitu. Membran sel itu sama dengan membran plasma. Jadi buku-buku jangan bingung kalau istilah-istilah seperti itu. Nukleolus disebut juga istilah anak inti, merupakan butiran bersifat asam yang terletak di dalam nukleus. Jumlahnya bisa 1 atau 2 atau 3 tergantung spesies. Sel aktif yang nukleusnya besar, misalnya oosit. Oosit itu pada wanita yang di ovarium, kemudian nanti dari oosit primer, oosit sekunder, nah nanti jadi ovum begitu ya. Kalau neuron itu sel saraf dan sel-sel sekretori atau yang mensekresikan enzim ya. Komposisinya protein, fosfat, tRNA, fosfatase, nukleotida, DNA dan nukleotida. Fungsi utama nukleolus pembentukan ribosom dan cara perakitan protein ribosom dan rRNA. Jadi nanti ada istilah rRNA itu dibentuknya di nukleolus. Nah, ini ada istilah kromosom, kromatin, kromatid. Nah, tadi kan kita ngomongin kromatin. Jadi materi genetik atau DNA dan RNA ini dikemas dalam genom-genom. Nah, di dalam genom tersaji dalam kesatuan kromatin. Jadi DNA itu nanti yang panjang itulah istilah kromatin itu. Nah, setiap kesatuan yang mengandung kromatin disebut kromosom. Kromosom memiliki sepasang lengan. Baca dulu. Pada stadium metafase atau pembelahan sel, kromosom mengalami replikasi atau replikasi itu penggandaan ya, dari 1, 2 ya. Replika itu sama persis dengan aslinya. Misalnya kayak istilah replika itu replika patung W.R. Supratman, berarti membuat patung yang sama dengan aslinya, istilahnya begitu. Sehingga setiap kromosom akan tersusun dari 2 kromatid. Kromatid tersebut diikat oleh mikrotubul kinetokor pada daerah sentromer. Sentromer berperan sebagai pusat gerakan kromosom selama anafase. Bentuk kromosom seperti tadi hanya ada pada saat pembelahan sel. Jadi kita bisa melihat kromosom yang bentuknya ada 2 kromatida itu saat pembelahan sel. Saat interfase kromosom akan menghilang tapi dalam bentuk kromatin. Nah, kromatin. Jadi istilah ini memang kromatin itu mengandung DNA. Kromatin memendek jadi kromosom. Jadi kalau dirinci lagi ini, kromatin itu sebenarnya tersusun atas DNA atau RNA dan protein. Protein di kromatin tersusun dari histon dan non-histon. Protein histon ini merupakan protein basa.
Protein non-histon merupakan protein struktural bersifat asam dan banyak dijumpai pada interfase, kecuali aktin. Jadi nanti ada tulis kalimat-kalimat ini tuh, oh saya ingat nih di kromosom nih, ya kan? Oh ini saat ini nih. Nah jadi diingat aja dulu, nggak usah dihafal. Kromatin bila dilihat di mikroskop seperti untaian manik-manik. Manik-manik tersebut disebut nukleosom. Nukleosom tersusun dari oktamer histon, pasang histon dan dililit oleh DNA setebal 2 nanometer. Rantai DNA mengelilingi histon dalam 2 lilitan, setiap lilitan mengandung 83 basa, jika keseluruhan 146 basa dan 1 oktamer histon. Nah, nukleosom berbentuk solenoid, kumpulan solenoid berbentuk kromatin. Nah ini yang tadi ya kita bicara mengenai kromosom, kromatin dan kromatid. Nah itu harus paham karena nanti kamu di biologi molekuler atau genetika ini akan dibahas, bioteknologi pun mungkin akan dibahas. Jadi kita ingat bahwa kromatin itu tersusun atas DNA, RNA dan protein. Ya. Jadi bukan DNA dan RNA saja, tapi ada proteinnya. Nah proteinnya itu ada tersusun atas histon dan non-histon. Coba kita lihat ini ya. Jadi strukturnya DNA itu deoksiribosnucleic acid, jadi double helix, rantainya ada ganda 1, 2. Kalau RNA itu rantainya tunggal. Nah, nanti kita akan bahas juga. Nah, tadi kita katakan bahwa DNA itu ada bagian-bagian yang mengkode-kode disebut gen. Ini gen. Ada bagian yang nggak mengkode, ada lagi gen yang mengkode. Jadi kamu rambutnya keriting, misalnya, kemudian kulitnya gelap, kemudian misalnya kidal, atau misalnya lidahnya bisa menggulung atau tidak, itu gen. Nah, diwariskan dari siapa? Dari kedua orang tuamu yang kamu sayangi, kamu cintai, dan kamu banggakan itu. Ya. Jadi kamu itu di dalam tubuhmu itu merepresentasikan ya, antara your mother and your father ya gitu. Jadi gen-gen yang ada di orang tuamu itu menurun kepada kamu. Nah DNA ini itu nanti dililit oleh protein ya, ada protein histon dan non histon. Nah seperti ini dililit-lilit. Bagaimana proses pengemasannya, nah, itu nanti di biologi molekuler lah ya, berapa dililit membentuk solenoid dan sebagainya. Nah, kalau sudah ada protein, inilah yang disebut dengan kromatin atau benang-benang ya. Jadi kalau diibaratkan ya benang ya, benang jahitan itu dililit oleh misalnya manik-manik. Nah, tapi kalau benangnya saja itu adalah DNA. Nah di benang itu ada bagian yang mengandung gen. Nah ketika benang itu dililit oleh manik-manik misalnya, nah itulah yang disebut dengan kromatin. Nah kromatin ini nanti pada saat fase pembelahan sel, nah yang kita bisa jumpai jelas saat pembelahan sel itu akan memendek. Nah memendek membentuk yang namanya kromosom. Nah ini kromosom biasanya memiliki 2 lengan. Nah, satu lengan ini disebut dengan kromatid pakai D. Nah, jadi bahasamu kamu bikin sendirilah, udah besar ya, udah dewasa. Jadi tadi DNA yang mengandung gen itu tadi dililit oleh protein-protein baik histon dan non histon membentuk yang namanya kromatin. Jadi kalau digambar ya ini kromatinnya di sini. Kromatin ini akan memendek membentuk kromosom. Kromosom itu biasanya tersusun atas 2 lengan. Nah, satu lengan ini disebut dengan kromatid. Ya. Di kromosom itu sendiri selain lengan ada bagian yang namanya sentromir. Sentromir itu bagian tengah-tengah. Kita lihat lagi ya. Jadi kalau berdasarkan kedudukan sentromir atau bagian tengah itu terhadap lengan dikenal macam-macam kromosom. Ada metasentris, ada submetasentris, akosentris, dan telosentris. Kalau metasentris itu kromosom yang punya lengan sama panjang sehingga letaknya di tengah. Ini metasentris, metasentrik ya, sama. Ya.
Kalau submetasentrik agak tengah, submeta itu agak tengah, yaitu kromosom yang punya dua lengan yang hampir sama panjang dan sentromer letak di dua lengan yang tidak sama panjang. Jadi agak sama. Sentromer submetasentrik. Ada akrosentrik, akro itu tidak sama. Jadi kromosom yang punya dua lengan di mana salah satu lengan sangat pendek. Nah, ini akrosentrik. Ada satu lagi yang terakhir telosentrik, tele itu ujung. Jadi kromosom yang satu lengan dengan sentromer tetap pada salah satu ujung dari lengan. Nah, jadi istilah kromosom itu ya kromatin yang memendek-mendek itu disebut kromosom. Nah, gitu. Kalau kromatid, kalau misalnya kromosom itu tersusun dari dua lengan, ya lengan satunya itulah yang disebut kromatid. Langsung ke molekul DNA-nya ya. DNA itu tersusun atas apa sih ya? Tersusun atas bentuknya seperti ini, double helix ya. Tersusun antiparalel. Jadi dia berlawanan. Dan dia berpasangan, ada basa-basa. Nah, tadi yang kita katakan ada basa nitrogen, ada basa yang saling berpasang-pasangan. Nah, bentuknya seperti inilah. Struktur teori sekarang ya. Jadi DNA itu tersusun atas apa? Fosfat, gulanya itu pentosa ya, dan basa nitrogen. Nah, gula pentosa jenis deoksiribosa ya. Kalau digambar strukturnya seperti ini ya. Ini misalnya 5 aksen ke 3 aksen, maka sini lawannya 5 aksen 3 aksen. Nah, jadi ini kurang gambarnya ya. Jadi ini fosfat. Nah, 2 ini apa berarti? Ini gula pentosa. Terus untuk mengikat rantai yang satu dengan yang lain itu ada basa nitrogen. Nah, kalau basa nitrogen ada 2 jenis, purin dan pirimidin. Kalau purin itu tersusun atas adenin dan guanin, kalau pirimidin itu timin sitosin. Nah, ini harus berpasangan ya, layaknya sepasang sandal ya kan, harus punya pasangan ya. Atau seperti truk punya gandengan ya kan. Jadi adenin ini akan berpasangan dengan timin. Guanin itu akan berpasangan dengan sitosin. Jadi kalau misalnya ini ikatannya 2 ganda ya, ini berarti adenin dan timin. Ya, jadi ini adenin pasangan dengan timin atau timin pasangan dengan adenin. Nah, kita lihat tuh gambarnya tadi kan. Kalau dia 2 itu adenin dan timin ya. Tapi kalau 3 ikatannya itu sitosin dan guanin. Kalau saya ingat-ingat supaya gampang, ati dan guci. Nah, jadi A itu pasti akan pasangan dengan T, G pasangan dengan C. Ya, gitu. Jadi ingat-ingat ya, ati guci. Ya. Tuh. Jadi purin itu selalu berpasangan dengan pirimidin. Nah, berbeda dengan DNA, kalau RNA itu tidak memiliki basa timin. Nah, jadi basa timinnya itu diganti dengan urasil. Nah, jadi nggak ada tuh namanya basa timin, ya. Adanya basa urasil. Nah, ini nanti hubungannya dengan sintesis protein ya. Kita ingat bahwa struktur RNA itu hanya satu tunggal. Bitanya jadi cuma satu ini. Ini ya. Jadi bukan berpasangan seperti ini. Ini juga enggak berpasang-pasangan seperti ini, cuma satu. Jomblo istilahnya kalau RNA itu. Jadi RNA itu sebenarnya juga cetakan dari DNA, nanti kita bahas ya. Supaya ingat aja lah, yang paling utama itu dia dicetak oleh DNA. Jadi nanti akan terbentuk sintesis seperti ini. Nah, RNA itu adanya di mana? Nah, RNA itu dibentuknya di mana? Nah, RNA itu dibentuknya itu di nukleus, baik di nukleusnya, di nukleoplasmanya atau di nukleolus. Nanti kita akan belajar itu nanti yang namanya proses transkripsi ya. Jadi RNA ada 3 jenis, mRNA atau RNA messenger. Kalau di buku-buku zaman dulu RNA duta ya. Itu dibentuk di nukleus, membawa cetakan kodon. Kodon itu apa? Kode-kode ya. Kode-kode ya,
yang nanti akan diterjemahkan. Nah, pusing ya, nggak apa-apa. Nanti sebenarnya di biologi molekuler akan dibahas, tapi ini kita tahu sedikit-sedikit. tRNA atau RNA transfer itu dibentuk di nukleus. Ini nanti akan mengangkut asam amino ke ribosom. Jadi asam amino itu akan diangkut oleh tRNA. rRNA itu dibentuk di nukleolus. rRNA inilah yang nanti akan membentuk ribosom itu sendiri. Ya, jadi sebagai sintesis protein. Ya, jadi rRNA itu nanti itu sebenarnya adalah ribosom itu sendiri, rRNA itu ya. Nah ini perbedaannya, kalau DNA itu letaknya di nukleus, RNA ada di inti sel, sitoplasma dan ribosom. Kenapa kok ditulisnya letaknya di sini? Di nukleus, sitoplasma dan karena RNA itu nanti akan keluar dari nukleus atau inti sel atau menuju ke sitoplasma, ke ribosom dan sebagainya. Sebenarnya DNA pun bisa kita jumpai di beberapa organel, tapi ini yang paling banyak dijumpai di nukleus. Bentuknya spiral ganda atau double helix, kalau ini tunggal. Gulanya pentosa, jenisnya deoksiribosa, RNA juga pentosa, jenisnya ribosa. Ukurannya sangat panjang, sangat pendek. Bahasa purinnya adenin guanin, yang bedanya di sitosin tuh kadang ada yang nulisnya pakai S, ada yang pakai C. Jadi ini kenapa saya tulis S, takutnya nanti bingung kan, ada yang nulisnya S. Timinnya nggak ada, jadi urasil, tidak dipengaruhi kecepatan sintesis. Begitu ya. Jadi kalau DNA itu lebih kepada faktor keturunan ya. Jadi misalnya gen-gen, tadi kan DNA itu kan mengandung gen-gen. Nah, kenapa kok sintesis protein? Ya nanti karena dia akan mencetak RNA ini. Nah, RNA inilah yang untuk sintesis. Sintesis itu pembentukan lah istilahnya gitu ya. Pembentukan protein. Buat siapa? Buat pacarmu ya, bukan buat selmu itu ya. Nah, sekarang ada istilah yang namanya replikasi DNA. Jadi DNA itu akan memperbanyak diri, ya, memperbanyak. Jadi apa bedanya duplikasi dan replikasi? Kalau replikasi itu, saya ingin membuat replika dari patung W.R. Supratman. Jadi kan kita lihat tuh wajahnya W.R. Supratman itu seperti apa? Itu replika. Membentuk seperti aslinya. Kalau duplikasi itu berarti duplikatnya. Ibaratnya, wah saya menang lomba puisi nih. Nah, dapat piala diduplikasi mirip dengan piala yang aslinya. Kalau replika jadi bentuknya mirip dengan asli. Yang maksudnya ya tadi misalnya patung sosok W.R. Supratman dibuat replikanya, atau Agnes Monica dibuat replikanya patung Agnes Monica. Nah, ketika di Jakarta, patung Agnes Monica itu akan diduplikasi supaya mirip dengan patung yang ada misalnya di Madame Tussauds, misalnya begitu. Jadi, seperti itu. Proses yang mengawali pertumbuhan sel, replikasi akan diikuti oleh pembentukan sel-sel anakan yang membawa duplikat bahan genetik. Perbedaan struktur molekul bahan genetik menyebabkan perbedaan mekanisme replikasi. Nah, jadi pada organisme prokariot dan eukariot itu agak sedikit berbeda. Nah, itu nanti saudara akan pelajari di biologi molekuler ya, atau genetika. Replikasi pada prokariot dimulai dari satu situs awal replikasi atau ori dan berlangsung kedua arah menuju daerah terminasi. Replikasi pada eukariot dimulai dari banyak ori bergerak kedua arah. Jadi kalau eukariot seperti manusia, hewan itu berbeda ya nanti dengan prokariot. Bagaimana? Nah, itu nanti dibahas di biologi molekuler. Kalau di sini secara umum pada eukariot. Ada 3 hipotesis mengenai replikasi DNA, yaitu semi-konservatif, konservatif, dan dispersif. Kalau semi-konservatif itu setiap molekul untai ganda DNA anakan terdiri atas satu untai tunggal DNA induk dan tunggal DNA baru. Kalau konservatif, DNA induk tetap bergabung, sedangkan 2 untai DNA anakan terdiri atas molekul sintesis baru. Kalau dispersif, terbentuk fragmentasi. Nah, jadi kalau konservatif ya ini dari satu DNA langsung mereplika. Nah, jadi kalau ini semi konservatif, ini badan sebelah kiri. Badan yang sebelah kanan itu nanti akan membentuk badan yang sebelah kiri, dan badan yang sebelah kiri akan membentuk badan yang sebelah kanan. Ini yang semi konservatif. Kalau dispersif dia separuh-separuh ya. Mungkin tangan bentuk tangan, ini bentuk ini. Nah, itu seperti.
Ini replikasi. Tapi yang biasa sering digunakan adalah teori semi konservatif. Nah, intinya DNA yang tadi double helix itu harus dibuka ya ketika akan mereplikasi atau membentuk DNA yang baru itu ya. Itu nanti akan membentuk yang namanya garpu replikasi atau replication fork ya. Garpu replikasi akan bergerak sehingga molekul DNA induk membuka secara bertahap. Masing-masing untaian DNA yang sudah terpisah berfungsi sebagai cetakan untuk penempelan nukleotida yang akan menyusun molekul DNA baru. Nah, ini misalnya ini tadi ya replikasi DNA. Nah, jadi DNA yang double helix ini itu akan membuka atau bukan membuka, dibuka oleh siapa? Oleh Pak Satpam, oleh Pak Hansip ya bukan. Oleh siapa? Oleh pacarmu yang membuka hatimu ya bukan, tapi oleh enzim ya. Enzim yang warna nomor 9 ini. Siapakah enzim nomor 9 itu ya? Nah, kita lihat supaya kamu gampang maka bisa buka diktat yang fotokopian yang saya share itu ya. Jadi mula-mula helix ganda ini ya dibuka menjadi 2 untai tunggal enzim helikase dengan bantuan enzim topoisomerase yang mengurangi tegangan untai DNA. Kita lihat. Ini ya. 9 ini nanti akan enzim helikase yang dibantu oleh enzim nomor 11 topoisomerase. Itu langkah pertama. Harus dibuka dulu ya. Oleh enzim helikase pertama, kemudian dan dibantu oleh enzim topoisomerase. Enzim itu biasanya ada sesenya, biasanya gitu. Kalau yang untuk ini ya, kemudian untaian DNA tunggal dilekati oleh protein-protein pengikat tunggal. Jadi akan dilekati oleh protein-protein pengikat. Nah, 10 ini. Kenapa perlu diikat? Supaya nggak pindah ke lain hati ya, bukanlah ya, supaya nggak nempel lagi, ya kan? Nggak nempel lagi, jadi harus diikat oleh protein-protein nomor 10. Primase enzim membentuk oligonukleotida RNA yang disebut primer. Jadi primase ini ada enzim primase nanti akan membentuk primer. Primer itu awalan ya untuk nanti mulai dibentuk cetakan DNA baru. Nah, jadi ada juga DNA polimerase yang melekat pada untai DNA 3 dan 8 ya, jadi ini ada enzim ya. Ini yang nanti akan memulai untuk mencetak untaian-untaian tadi. Jadi misalnya di sini tadi kan A pasangannya kan T. Ya toh? A dan T toh. Misalnya ini nih ya. A dan T, C dan G, A dan T misalnya gitu. Nah, nanti yang A ini nanti misalnya sampai sini A. Ini nanti akan bentuk T di sini, sedangkan T yang di sini akan bentuk A di sini gitu. Jadi mereplikasi. Nah, itu terus setelah itu DNA polimerase membentuk lagging strand. Nah, pada beberapa bagian atau untai DNA itu nanti akan ada bagian yang membentuk fragmen Okazaki, yaitu terjadi discontinue pembentukan rantai DNA. Nah, jadi nanti akan terbentuk pada bagian tertentu, tentunya rantainya biasanya lebih pendek karena akan dipotong-potong nanti dan dilekatkan oleh enzim yang namanya enzim ligase. Ya, jadi ada bagian-bagian yang terpotong-potong karena ada fragmen Okazaki. Ya, jadi kalau yang lagging strand itu nanti dia akan terpotong-potong. Kalau di sini lagging strandnya adalah ini ya, kalau ini yang leading strandnya. Nanti kita lihat video berikut ini supaya lebih paham. Nah, kalau diringkas pertama tuh tahapnya inisiasi, yaitu awal tempat replikasi tadi yang enzim helikase membuka dibantu topoisomerase. Kemudian akan terbentuk garpu replikasi. Garpu replikasi itu seperti apa sih? Ya yang ini. Nah, ini kan terbentuk seperti garpu ya. Garpu replikasi, bukan garpu tala atau garpu makan ya.
Kemudian pemanjangan untai, dengan kata lain rantai DNA baru disintesis dari arah 5 aksen ke 3 aksen, sedangkan DNA polimerase berada pada induk dengan arah 3 aksen, 5 aksen. Pembentukan leading strand, lagging strand, dan setelah itu replikasi DNA. Untuk lebih pahamnya, mari kita simak video berikut ini. Supaya lebih jelas, mari kita lihat video sebentar. Apa itu replikasi? Ya, ini DNA. Ya, ini DNA ya. Ini DNA itu berpilin ya, berpilin-pilin lah ibaratnya seperti itu ya, saling berdekatan. Nah, kemudian ada yang namanya enzim nih, Nah, ini kemudian ada yang namanya histon ya. Kemarin kan histon itu untuk menggulung-gulung DNA tadi itu ya. Jadi DNA yang panjang itu harus digulung-gulung oleh protein histon, itu nanti akan membentuk kromatin tadi, benang-benang. Nah, ini cara pengemasan DNA itu ya, supaya paham dulu. Kemudian nanti si kromatin itu akan memendek ya. Kita ingat kemarin memendek membentuk yang namanya kromosom. Ya, jadi tadi DNA diikat oleh protein histon, kemudian nanti terbentuk benang-benang kromatin dan memendek membentuk kromosom. Nah, di kromosom itu biasanya tersusun dari 2 lengan atau 2 kromatik. Nah, kemarin sudah belajar di video yang pembelahan sel. Nah, inilah kromosom itu. Nah, nanti kemudian membelah kan, kemarin ada pembelahan sel begitu. Nah, ini membelah selnya ya kemarin. Nah, kemudian kalau replikasi DNA bagaimana lah? DNA yang panjang tadi itu ya, DNA yang panjang itu nanti akan dibuka dulu oleh enzim yang namanya helikase. Dibuka dulu oleh enzim helikase, bukan RNA polimerase ya, karena ini replikasi. Nah, kok videonya blur ya? Saya carikan video yang lain. Nah, ini aja nih. Tadi itu ya gambarannya, udah tahu ya cara pengemasan DNA-nya. Nah, ini yang kayaknya lebih agak jauh sedikit. Nah, jadi tadi DNA yang berpilin tadi itu akan dibuka. Nah, dibuka. Jadi DNA itu kan pasangannya kalau C ke G, A ke T ya kan, Ati, Guci ya, biar ingat-ingat ya, itu selalu pasangannya seperti itu ya, tidak ke lain hati ya kan. Nah, kemudian ini kan ininya ya, rantai 2 itu ya, dari 5 aksen ke 3 aksen, dan berkebalikan, sini 3 aksen, sini 5 aksen. Itulah DNA ya, atau antiparalel namanya. Jadi DNA itu kan tersusun satu nukleotida, yaitu terdiri dari basa nitrogen, kemudian fosfat dan gula pentosa. Nah, ini ada enzim namanya helikase. Ini proses replikasi ya, jadi mereplikasi DNA-nya jadi banyak, bukan yang transkripsi ya. Jadi dia dibuka oleh enzim helikase, kemudian dia nanti akan mencetak pasangannya ya. Ada enzim primase dulu datang ya. Ini sebenarnya nggak terlalu ini, cuma biar buat gambaran dulu ya. Kalau mau belajar nanti di biologi molekuler atau di genetika lebih kalau nanti di perkuliahan ya. Jadi dia akan ada membentuk primer atau awalan ini. Nah, kemudian DNA polimerase nanti ada enzim-enzim lagi yang nanti akan mencetak-cetak basanya. Misalnya tadi T pasangannya dengan A, G pasangannya dengan C, C pasangannya dengan G, A pasangannya dengan T. Jadi bergerak ya dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, tapi nanti ada bagian yang sisi lain. Nah, di sisi lain itu nanti akan berbeda cara replikasinya ya, atau pembentukan basa-basanya, karena dia nanti akan terbentuk yang namanya fragmen Okazaki. Nah, nanti kemudian digabung-gabungkan. Nah, ini kalau kamu nanti belajar di perguruan tinggi yang lebih tinggi, mungkin ini penting ya, karena berhubungan dengan biologi molekuler. Jadi nanti sama ya bagiannya. Nah, inilah yang disebut replikasi begitu ya. Gen. Nah, tadi udah ngomongin DNA, sekarang gen. Gen adalah unit informasi genetik yang terdapat pada lokus. Lokus itu tempat ya, yang ada di kromosom sebagai zarah-zarah itu ya, semacam partikel atau zat yang
kompak itu padat, ya semacam seperti padat ya. Gen memiliki sifat antara lain mengandung satuan informasi genetik sebagai sejarah tersendiri, terdapat dalam kromosom, dapat menduplikasi diri, ya jadi bisa menduplikasi itu misalnya ATG jadi ATG juga, nah gitu tuh menduplikasi, ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan replikasi? Replikasi itu misalnya kita ingin membuat sebuah patung W.R. Supratman. Nah, berarti kita kan sudah ada sosok W.R. Supratmannya, kita buat patung mirip dengan aslinya. Atau ya tadi Agnes Monica, saya ingin buat patung mirip Agnes Monica, itu replikanya Agnes Monica. Tapi ketika patung Agnes Monica ini ingin dibuat lagi yang sama di Jakarta atau di Semarang, nah itu kita menduplikasi patungnya tanpa yang misalnya ingin menduplikasi patungnya seperti itu. Jadi kita cetak yang ada di misalnya di Museum Madame Tussauds itu, ya. Itu namanya duplikasi. Itu menurut saya ya, maaf kalau kurang berkenan. Jadi istilahnya hampir mirip sebenarnya antara replikasi dan duplikasi. Kemudian mengatur sifat-sifat yang diturunkan. Fungsi gen menyampaikan informasi genetik pada generasi berikutnya, mengendalikan perkembangan dan metabolisme sel atau individu. Jadi kalau misalnya ini kromosom, itu tuh ada lokus. Nah ini lokus itu bagian yang mengandung gen. Kromosom muluk-muluk itu kromosom yang sama. Kerjakan pertanyaan yang ada di Google Classroom, kemudian di mana dalam struktur sel bisa kalian jumpai DNA, di mana saja. Di mana dalam struktur sel bisa kalian jumpai tRNA, mRNA, dan RNA. Manakah dari ketiga jenis RNA pada poin B yang ini yang merupakan pembentuk ribosom? Nah, setelah kita tahu pertemuan kali ini kita membahas mengenai nukleus, ya kita tahu bahwa nukleus adalah fungsi yang mengontrol kegiatan sel. Yang dimaksud mengontrol ya karena di dalamnya mengandung materi-materi genetik, ya kan, seperti DNA dan RNA ini bedanya apa? Kalau DNA itu pitanya ganda, kalau RNA pitanya tunggal. Kemudian kita tahu bahwa di nukleus itu juga ada membran nukleusnya. Nah, makanya kalau organisme eukariot ada membran nukleus, kalau pada prokariot tidak memiliki membran nukleus. Di dalam nukleus ada cairannya namanya nukleoplasma. Ada juga nukleolus. Nah, kemudian DNA inilah ya. Jadi DNA ada istilah tes DNA. Nah, DNA itu kan seperti untaian benang yang ada gen-gen di dalamnya. DNA ini yang ada gen-gen di dalamnya akan dililit oleh protein histon dan non-histon. Ini akan membentuk yang namanya kromatin. Kromatin ini nanti akan memendek membentuk yang namanya kromosom. Nah, biasanya kromosom itu tersusun atas dua kromatid. Nah, makanya kadang ada yang kromatin memendek bentuk kromatid akan melekat menjadi sebuah kromosom. Terserah referensi dari mana. Kemudian kita belajar mengenai replikasi DNA. Jadi DNA itu akan mereplikasi, ya, memperbanyak diri, ya. Nanti hubungannya dengan pembelahan sel yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat siang.